Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fahmi. Saya tinggal di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Saat ini saya kuliah di Akper Husada Karya Jaya semester 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Amandemen dalam sejarah. Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Secara sederhana, amandemen adalah proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya. Secara umum, amandemen dimaknai sebagai perubahan undang-undang yang dilakukan DPR dan lainnya. Amandemen dapat berupa penambahan pasal atau beberapa ketentuan, merevisi, dan mengurangi. Namun, amandemen tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan beberapa tahapan. Dengan adanya amandemen, diharapkan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sebelum amandemen, sistematika UUD 1945 meliputi 1. Bagian pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. 2. Bagian batang UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah 1. Bagian pembukaan UUD 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. 2. Bagian batang UUD 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Alhasil, tidak ada lembaga tertinggi sebagaimana MPR di masa lalu. Indonesia telah memakai sistem presidensial yang efektif. Perubahan sistematika. Meskipun terjadi amandemen beberapa kali, tapi pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Batang tubuh adalah bagian yang berubah-ubah sesuai perkembangan. Sebelum amandemen, batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 2 ayat aturan tambahan, 4 pasal aturan peralihan, 49 ayat, 37 pasal, dan 16 bab. Hal ini sangat berbeda dengan batang tubuh setelah amandemen, yakni hilangnya ayat tambahan terdiri dari 3 pasal aturan peralihan, 170 ayat, 73 pasal, dan 21 bab. Jadi, perubahan terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan ayat, pasal, atau bab. Insinyur Soekarno mengatakan agar tidak melupakan sejarah. Oleh karena itu, sebaiknya tahu perihal amandemen, sebab amandemen terjadi bukan tanpa suatu alasan. Amandemen berdampak besar pada suatu negara. Selain merubah sistematika UUD 1945, amandemen juga dapat merubah sistem politik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.